Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ja'alal qalamah lil kitabah wa ja'alal kitabah lil qira'ah, ja'alal qira'ah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah lil yaumil qiyamah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan setiap aktivitas di keseharian kita. Dan tak lupa sholawat berbingkai salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Dr. Am Abdus Salam MPD serta Dr. Cucu Surahman yang telah membersamai di semester 6 ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan media. Menurut beberapa tokoh, media pembelajaran adalah alat penunjang dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar atau instrumen strategis yang menentukan hasil dari proses belajar mengajar. Dia memiliki beberapa manfaat yang tentunya dapat pendidik maupun peserta didik rasakan. Di antaranya yang pertama, sebagai bahan pelajaran. Tentu di sini media sebagai alat penunjang yang menjadikan bahan pelajaran itu bisa dirasakan mudah bagi peserta didik. Kemudian yang kedua sebagai metode, yang mana metode ini memiliki banyak variasi yang pada akhirnya tidak akan dirasakan oleh peserta didik suatu kejenuhan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini adalah akar dari metode. Bagaimana pendidik memiliki metode yang mampu membuat peserta didiknya aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, lebih menarik. Tentu media ini menjadi daya tarik bagi peserta didik sehingga mampu menumbuhkan motivasi dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima, media mengatasi keterbatasan ruang waktu. Media ini jelas dapat kita maksimalkan dalam berbagai waktu, entah di waktu yang sangat singkat atau panjang. Media mampu mengatasi hal tersebut. Kemudian yang keenam, media mampu memperjelas bahan pelajaran. Sebagaimana pendidik menjelaskan suatu mata pelajaran, media mampu memperjelas, memperinci, dan mempermudah bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, media adalah alat perangsang. Tentu media ini menjadi alat yang pada akhirnya mampu merangsang peserta didik untuk aktif dalam proses belajar mengajar.
Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi mengenai manfaat dari media, tentunya agama Islam telah lebih dahulu membahas mengenai media, yang salah satunya terdapat di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi 'allama bil qalam. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia melalui media yang disebut Al-Qalam tadi. Hal ini menjadi hujah bahwa penggunaan media dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, tentu sangat penting dan sangat dianjurkan dalam proses belajar mengajar. Menurut Dr. Aam Abdussalam MPD yang dikutip oleh Dr. Cucu Surahman di dalam bukunya, yang mengatakan bahwa di dalam surat Al-Alaq ayat 4 tersebut memiliki konsep media pembelajaran di dalam pendidikan. Menurut analisa beliau, terdapat pada kata al-qalam yang ditinjau dari bahasa atau balagoh yang dipahami sebagai kata yang menunjukkan sebuah prinsip besar bahwa pembelajaran tidak secara langsung melainkan melalui media atau sarana. Selanjutnya, dengan menggunakan analisis al-bayani, Dr. Aam Abdussalam menjelaskan bahwa kata al-qalam ini telah mewakili semua jenis media atau sarana pembelajaran, dengan alasan yang dijelaskan oleh beliau bahwasannya ini adalah majaz mursal dengan kaidah itlaq al-khos wa iradat al-am, yang artinya menyebutkan yang khusus sedang yang dimaksud adalah umum atau general. Di dalam beberapa surat atau ayat, Allah telah menyampaikan beberapa perumpamaan-perumpamaan mengenai maksud daripada ayat tersebut, sehingga perumpamaan ini menjadi salah satu sarana bagi manusia agar lebih memahami apa maksud dari ayat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amatlah penting bahwa media ini menjadi salah satu alat penunjang bagi pendidik dalam menyampaikan pelajaran pada peserta didik supaya lebih jelas, mudah dipahami, sehingga apa yang disampaikan oleh pendidik itu bisa secara spontan, responsif, dan lebih cepat dirangsang oleh peserta didik. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'tiu kullahim bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25 ini terdapat perumpamaan yang telah Allah sampaikan kepada umatnya agar ayat ini mudah dipahami oleh setiap umatnya, sehingga perumpamaan ini adalah salah satu media penyampaian dalam menjelaskan suatu hal yang memang sulit dipahami bagi peserta didik, khususnya jika dalam pembelajaran atau bagi manusia
selaku umatnya, sehingga perumpamaan bisa menjadi salah satu media dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila selama 10 menit ini saya memiliki kesalahan baik dalam perkataan, dalam pengeditan ataupun hal yang sebagainya. Mumpung masih baru di bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin pada rekan-rekan semua, kepada guru-guru saya khususnya yang selama semester 6 ini telah membersamai di mata kuliah tafsir ini. Terima kasih atas semuanya, atas segala perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih. Saya tutup dengan doa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.